Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aryati, NIM 1834405. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran antibodi pada fase efektor sistem imun humoral. Pada fase efektor sistem imun humoral, yang menghilangkan antigennya bukan sel B, akan tetapi antibodi yang dihasilkan oleh sel B. Meskipun sel B bisa memfagositosis dan bertindak sebagai APC, akan tetapi fungsi utamanya adalah hanya mengenali antigen saja. Lalu jika sudah teraktivasi, maka sel B akan menghasilkan antibodi, dan antibodi inilah yang nantinya bertindak dalam menghilangkan antigen. Cara antibodi dalam memberikan efek menghilangkan antigen. Yang pertama, proses netralisasi. Pada proses ini, antigen akan diikat oleh antibodi, sehingga antigen tersebut tidak dapat pergi kemana-mana. Selain antigen, toksin juga bisa dinetralisasi. Toksinnya ini merupakan produk dari mikroorganisme itu sendiri. Yang kedua, opsonisasi dan fagositosis dari mikroba. Pada proses ini, antigen akan diselubungi oleh antibodi. Bila suatu antigen atau suatu sel sudah diselubungi oleh antibodi, maka ini merupakan kode bagi sel fagosit untuk memakan mikroba tersebut. ADCC atau Antibody Dependent Cellular Toxicity. Pada proses ini, antibodi akan dikenali oleh sel NK, dan sel NK ini yang akan menghancurkan sel yang ditempeli oleh antibodi. Prinsipnya sama dengan opsonisasi, tapi pada proses opsonisasi yang bertindak adalah sel fagosit, sedangkan pada ADCC yang bertindak adalah sel NK. Dan yang terakhir, aktivasi komplement. Pada proses ini, antigen yang ditempeli oleh antigen maka akan dikenali oleh komplement. Lalu komplement ini akan mengalami serangkaian fase yang menyebabkan lisis mikroba, kemudian mengalami inflamasi, dan secara perlahan antigen tersebut akan mati. Antibodi fungsinya selain menghilangkan antigen, ternyata antibodi ini juga bisa mencegah terjadinya penyebaran. Bila sudah ada suatu sel yang terinfeksi, kemudian sel tersebut mengalami lisis atau pecah, maka antigen bisa keluar dan akan menyebabkan infeksi pada sel yang terdekat. Namun, sebelum itu terjadi, ternyata antigen sudah bertindak terlebih dahulu untuk memblok atau mencegah terjadinya infeksi antigen pada sel-sel yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.